Shalom Bapak Ibu terkasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya Tuhan kasih kita kesempatan pada saat pagi hari ini untuk datang ke hadirat Tuhan. Untuk lebih lagi kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau lebih lagi tenggelam dalam hadirat Tuhan. Kita memuliakan Tuhan lebih sungguh, kita memuliakan Tuhan karena kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya Yesus.
memuja kami Bapa. Hanya Engkau yang kami layak tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami muliakan. Sebab Engkau Allah yang bertahta dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Tuhan masih izinkan kami untuk datang beribadah ke tempat ini. Semua bukan karena kuat dan gagah kami Bapa. Tapi semua karena kasih karunia Tuhan yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami mau menanggalkan semuanya. Kami mau menanggalkan sakit kami. Kami mau menanggalkan kesedihan kami. Kami mau menanggalkan problema kami. Kami mau fokus hanya satu nama. Kami mau memuliakan Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau meninggikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mulai ibadah kami pada saat pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Saya mau melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan selama satu minggu ini. Haleluya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan sudah memegang kita dan kita nggak akan kemana-mana. Amin.
mau tetap ikut Yesus, amin. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang kita tetap ikut Yesus, amin. Kita mau nyanyi glory buat Yesus, haleluya. Kita sama-sama tepuk tangan buat Tuhan, yuk. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan.
benteng hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Engkau benteng hidup kami, kekuatan kami Tuhan, batu karang kami yang teguh Tuhan. Bila setiap kami tidak tergoyahkan oleh apapun, keadaan boleh berubah, situasi dunia berubah. Keadaan ekonomi di Indonesia tidak jauh lebih baik, bahkan makin sulit. Tapi kami mau pegang pengharapan kami hanya di dalam Engkau Yesus. Kami punya dasar pengharapan kami punya Tuhan. Kami punya perjanjian yang kekal dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati tim praise and worship yang sudah melayani Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan, perkataan Tuhan. Berbicara bagi masing-masing kami, urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, dengan pengurapan daripada Tuhan, pengurapan yang tidak terbatas. Kami percaya Tuhan, Roh Allah hadir di tengah-tengah kami, lawatan Allah terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu, mulut dan bibir hamba-Mu Tuhan. Dan urapi juga jemaat Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan, jemaat Tuhan yang mendengarkan, kami boleh sama-sama diteguhkan, kami boleh sama-sama diberkati dan dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh antusias di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara, kurang keras shalom, ada sukacita amin. Haleluya, ya hari ini Bapak Gembala dan Ibu Gembala tidak di tempat. Ya, Bapak Gembala sedang pelayanan di Tasik Malaya, ya, di GBT Tasik. Berangkat kemarin, ya siang sudah sampai pelayanan, kalau nggak salah ibadah 2 kali di sana, ya. Mari kita lihat sama-sama kebenaran firman Tuhan. Judul khotbahnya adalah pengharapan yang teguh, hati yang teduh. Sama-sama baca judulnya, 2, 3, apa? Pengharapan yang teguh, hati yang teduh. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 23 saudara. Slide-nya nggak berjalan. Ibrani pasal 10 ayat 23. Sorry. Kita lihat Ibrani pasal 10 ayat 23 dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya apa? Setia. Amin. Sekali lagi kita baca ya terjemahan baru. 2, 3. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya apa? Setia. Dalam terjemahan New English Translation dikatakan begini. And let us hold unwaveringly to the hope that we confess, for the one who made the promise is trustworthy. Kalau diterjemahkan dari marilah kita berpegang teguh pada pengharapan yang kita akui. Karena Dia yang memberikan janji itu dapat dipercaya. Kita punya Tuhan yang janjinya dapat dipercaya. Amin. Kita punya Tuhan yang setia. Amin saudara. Kita punya Tuhan yang setia saudara. Saudara dikasih Tuhan, banyak orang kehilangan harapan hari-hari ini. Ya, di saat dunia penuh ketidakpastian, krisis ekonomi, dolar semakin, saya nggak tahu dolar sekarang berapa. 18.000 atau sudah turun? Penyakit ya di BPK itu sekarang lagi mewabah flu Singapura. Ya, flu Singapura. Padahal di Sukabumi, kenapa nggak flu Sukabumi ya? Jadi orang luar kok pergi jalan-jalan bukan bawa oleh-oleh makanan tapi bawa oleh-oleh penyakit. Masalah keluarga, tantangan pelayanan sering membuat hati kita gelisah saudara. Ya, banyak orang kehilangan pengharapan karena berharap pada sesuatu yang tidak pasti. Namun Alkitab mengajarkan bahwa orang percaya memiliki pengharapan yang teguh, memiliki pengharapan yang kokoh. Sehingga meskipun badai kehidupan datang, hati tetap teduh. Amin. Ya, pengharapan Kristen, saya mau katakan pengharapan Kristen bukan sekedar optimisme atau angan-angan. Melainkan keyakinan yang pasti, sama-sama katakan pasti. Sama-sama katakan pasti. Amin, bahkan di dalam Yohanes pasal 10, pasti. Ya, mereka tidak akan binasa kata Tuhan. Pasti, melainkan keyakinan yang pasti karena berakar pada pribadi Tuhan sendiri. Saya mau cerita saudara.
sekira sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, saya pergi ke Bandung, pergi ke toko mainan, gudang mainan, jadi ini barang-barang impor, mainan-mainan dari luar negeri, bahkan mungkin dari yang lokal juga, lagi diskon besar-besaran. Saya penasaran sama istri saya, kita lihat yuk ke sana yuk. Saya tertarik dengan blind package, saudara tahu blind package atau blind box? Pernah beli mainan blind box? Ya kan? Nah, di dalam mainan blind package itu, saya berharap ada karakter-karakter yang saya mau. Ini karakter DC Comic. Ya. Terus saya beli 2 pertamanya, saya beli 2. Saya beli 2 terus murah, ini harganya cuma 33.000 saudara. Ya, murah meriah, tapi nggak bikin muncrat. Ya. Kemudian saya ke mobil, saya bilang sama istri saya berharap saya dapat Joker. Terus dia bilang gini, mana mungkin, ini kan mainan anak-anak, mana mungkin dapat Joker. Saya bilang ini di kemasannya itu seriannya ada Joker, Batman dan lain sebagainya. Saya yakin dapat Joker deh. Terus saya buka package yang pertama, terus saya lihat kok warna hijau dan ungu ya. Yang keluar tuh yang tengah, dapat Joker saudara. Terus saya bilang yes gue dapat Joker gitu kan. Terus istri saya bilang, wih gila lu ya bisa dapat Joker ya. Terus package yang kedua saya dapat Superman. Terus saya bilang gini sama istri saya, penasaran ya, pengen beli satu lagi dapat apa ya? Bilang gitu ya. Terus saya ke dalam lagi, padahal blind package itu banyak, ada mungkin 50 lebih package. Dan 50 lebih itu ada 8 karakter lah. Ya 8 karakter itu tersebar di 50 package, blind package atau blind box. Kita nggak tahu isinya apa. Ya, nah soalnya kasih Tuhan, saya ambil satu, saya balik lagi ke mobil, saya bilang, saya berharapnya sih kalau nggak dapat Batman, dapat Penguin, saya bilang gitu. Terus kalau lu sampai dapat penguin, lu villain beneran, villain kalau di toko superhero lu jahatnya kayaknya. Bener dapat penguin saudara. Soalnya dikasih Tuhan, pengharapan kita itu bukan seperti blind box, nangkep? Bukan berharap pada sesuatu yang random, bukan berharap pada sesuatu yang kosong, tapi kita punya dasar pengharapan kita. Pertanyaannya, apa yang menjadi dasar pengharapan kita saudara? Kita jadi orang percaya tentunya kita punya pengharapan. Yang ngerti katakan amin. Amin. Nah pertanyaannya dasar pengharapan kita apa? Kemarin Bapak Willy menyampaikan tentang pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ya, di tengah-tengah penderitaan pengharapan kita apa? Kalau kita berharap pada blind box, kita nggak ngerti siapa Tuhan, ya kita seolah-olah dapat sesuatu yang random. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan? Tapi kita sebagai orang percaya anak Tuhan, kita punya dasar pengharapan yang teguh. Yang pertama dasar pengharapan kita adalah apa saudara? Darah Yesus, amin. Dasar pengharapan kita adalah darah Yesus. Coba kita lihat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 20 dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang dikatakan apa? Penuh apa? Kurang keras, penuh apa? Keberanian. Dapat masuk ke dalam tempat kudus. Amin. Kita bisa kapanpun bertemu dengan Tuhan di dalam pujian penyembahan kita. Kita dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru. Tadi dikatakan, Tuhan membuka jalan yang baru supaya kita tidak jatuh lagi. Amin saudara. Dan yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 mengatakan sebab kamu tahu, saudara harus tahu, saya harus tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Sama-sama katakan darah yang mahal. Amin. Yaitu apa? Darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat yang lain saudara, Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, perhatikan, kita beroleh apa? Penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, saudara. Jadi saya mau katakan ketika kita percaya kepada Tuhan, dasar pengharapan kita adalah darah Yesus. Gereja kita disebutnya GBT
Darah Yesus. Karena darah Yesus adalah dasar keselamatan dan hubungan kita dengan Allah. Sebelum Kristus datang, manusia terpisah dari Allah karena dosa, saudara. Namun mulai pengorbanannya di kayu salib menjadi jalan menuju hadirat Allah dibukakan. Karena apa? Darah Yesus telah membayar lunas hutang dosa kita. Amin. Maka masa depan kita tidak lagi ditentukan oleh kegagalan kita di masa lalu. Tetapi oleh anugerah Tuhan. Amin saudara. Oleh anugerah Tuhan. Pengharapan kita berada di atas karya salib Yesus. It is finished. Sudah selesai. Nah saudara kasih Tuhan dalam perjanjian lama. Imam besar Harun itu diwajibkan membawa darah binatang. Ketika hendak masuk ke dalam ruang maha kudus. Itu hanya boleh dilakukan 1 tahun sekali. Tujuannya apa? Untuk mengadakan pengampunan dosa bagi umat Israel dan juga bagi dirinya sendiri. Imam Harun ini harus mempersembahkan korban, kemudian darahnya sebagian diambil dan dipercikkan ke tutup pendamaian ya di mesbah, di tabut perjanjian saudara. Dan Alkitab mengatakan itu 1 tahun sekali dan menariknya Imam besar Harun ketika dia masuk ke dalam ruang maha kudus, itu kakinya diikat satu, pakai tali, ada tali diikat ke kakinya. Kenapa? Karena kan yang boleh masuk ke ruang maha kudus itu hanya imam besar. Jadi kalau misalnya imam besarnya mati nih di ruang maha kudus, serangan jantung misalnya gitu ya. Nggak boleh orang biasa nggak boleh ngambil, gimana caranya? Diseret, digeret. Nangkap nggak Bapak Ibu? Karena yang boleh masuk ruang maha kudus itu hanya imam besar. Tapi perhatikan, ketika Yesus mati di atas kayu salib, ya di dalam Ibrani pasal 9, dan ia telah masuk 1 kali untuk selama-lamanya. Yesus mati berapa kali? Yesus mati berapa kali? 1 kali, tapi dampaknya sampai selama-lamanya. Ketika Tuhan berkata, it is finished, sudah selesai, artinya apa? Terjadi 1 kali di masa lampau, tapi dampaknya sampai kepada kekekalan. Yang ketiga katakan amin. Dan ia telah masuk 1 kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Amin. Dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Saudaraku dikasih Tuhan. Relevansinya apa dengan kehidupan kita? Seringkali mungkin iblis mengingatkan masa lalu kita. Bukannya kamu tuh suka tukang kawin cerai ya? Misalnya gitu ya. Dulu sebelum kenal Tuhan. Bukannya kamu tuh tipsani ya, suka tipu sana tipu sini ya? Bukannya kamu tuh orang pernah jadi narapidana ya? Mungkin iblis mengingatkan masa lalu kita. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, ingatlah darah Yesus telah menyucikan kita. Amin. Ketika kita merasa tidak layak datang sama Tuhan, ingat darah Yesus memberi kita akses penuh kepada Bapa. Oleh darahnya kita beroleh keberanian masuk ke dalam hadirat Tuhan. Pengharapan kita bukan pada kebaikan diri kita sendiri, tetapi pada karya salib Yesus. Saudara perhatikan pada waktu Yesus mati di atas kayu salib. Alkitab mencatat Matius pasal 27. Ya, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya dan lihatlah tabir bait suci. Apa? Terbelah 2. Dari atas sampai ke bawah. Ini bicara tentang apa? Anugerah itu datangnya dari atas. Amin saudara. Jadi pada waktu Yesus mati, tabir bait suci di ruang maha kudus itu terbelah. Itu artinya apa? Keselamatan terbuka lebar. Itu artinya apa? Setiap kita bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Amin. Kalau dulu setahun sekali imam besar Harun. Kalau sekarang kita mau ketemu Tuhan kapan aja bisa? Bisa? Ketemu Tuhan bisa kapan aja? Saya mau tanya kalau ketemu presiden kita bisa kapan aja? Kalau kita mau ketemu wali kota bisa kapan aja? Nggak bisa. Tapi kalau mau ketemu Yesus kita bisa kapan aja datang sama Tuhan. Darah Yesus itu dasar pengharapan kita.
Jadi kalau saudara hari-hari ini kehilangan pengharapan, ingat karya salib Tuhan. Dia tergila-gila sama kita, dia mau mati buat kita. Amin saudara, dia cinta kita abis-abisan. Pertanyaannya, saudara abis-abisan gak cinta sama Tuhan? Halo, saudara abis-abisan gak cinta sama Tuhan? Tuhan kita tuh sudah abis-abisan cinta sama kita. Amin saudara. Ya dia mati buat kita. Yang kedua dasar pengharapan kita apa? Yang kedua adalah kesetiaan Yesus. Sebab dikatakan ia yang menjanjikannya apa? Setia. Amin. Kita punya Tuhan yang setia. Kita punya Tuhan yang setia. Kemarin Bapak Willy mengatakan bahwa krisis sekarang jauh lebih buruk daripada krisis tahun 98. Memang betul. Apalagi yang punya perusahaan UMKM pajaknya jadi 22% ya. Dolar waktu di zamannya tahun 98 B.J. Habibie bisa bikin jadi 6.500. Kalau sekarang berdoa aja berharap sama Tuhan. Situasi tidak baik saudara, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang setia, yang pegang hidup kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. For the one who made the promise is trustworthy, saudara. Dapat dipercaya. Karena dia yang setia itu telah berjanji kepada kita. Kita punya Tuhan yang setia, makanya dikatakan 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Sama-sama kita baca 2, 3. Jika kita tidak setia, apa saudara? Dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Satu hal yang tidak bisa Tuhan lakukan dalam hidup kita adalah dia tidak bisa tidak setia sama kita. Dia selalu setia sama kita. Amin. Jika kita tidak setia, dia tetap, ada orang Kristen bilang gitu, ya udah gue gak perlu setia. Kan Tuhan tetap setia. Salah dong. Justru saya mau setia karena Tuhan sudah setia sama saya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan Yesus itu tidak bisa yang namanya tidak setia sama kita. Gak bisa. Karena dia selalu setia sama kita. Ada lagunya ya, Tuhan Yesus setia, dia sahabat kita. Anak Gen Z kayaknya gak tahu lagu ini ya. Dalam segala susahku, menghiburku. Terus, ya mengerti bahasa. Perhatikan, dari lagunya aja orang zaman dulu lebih banyak menangis. Bener gak? Tetesan air mata. Terus gimana lagunya? Walau badai. Terus? Tuhan Yesus setia. Terus dibalas sama kita. Ku mau tetap setia. Amin. Saudara mau tetap setia? Saudara mau tetap setia? Amin. Kenapa? Karena Tuhan Yesus setia. Masih kurangkah Tuhan kita? Kalau kita tidak setia, ia tetap setia. Sebab tak dapat ia bertentangan dengan dirinya sendiri. Kita Peratapan pasal 3 mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu apa? Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Ibu-ibu kalau masak hari ini gak habis, apa yang saudara lakukan? Makanannya? Diangetin. Buat besok, betul? Pertanyaannya, kalau diangetin buat besok itu baru gak? Hah? Enggak. Itu makanan sisa kemarin, betul? Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan gak pernah berikan kepada kita kasih setia yang hari kemarin. Kasih setia hari ini selalu baru. Besok baru lagi. Besoknya baru lagi. Besoknya baru lagi. Anak saya itu suka makan roti. Istri saya bisa bikin roti, puji Tuhan. Hampir 2 hari sekali bikin roti.
Lo bayangin ya. Anak saya tuh udah jarang banget beli roti di luar. Mi bikin roti deh. Waktu keluar dari oven apa saudara? Fresh from the oven ya. Wangi gak? Mantap banget kan? Baru gak? Baru. Sama juga dengan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan hari ini yang saudara terima, ini baru buat setiap kita. Tuhan gak pernah kasih yang sisa-sisa dalam hidup kita. Di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan kasih Tuhan kekal abadi, rahmatnya tak pernah habis. Amin. Selalu baru setiap pagi, sungguh Tuhan setia sekali. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan selama orang Israel berada di padang gurun selama 40 tahun, setiap hari Tuhan kasih apa? Kasih mana. Kasih mana. Setiap hari mana turun, kecuali besoknya Sabat Tuhan kasih double portion, ambil double portion. Firman Tuhan mengatakan tiap-tiap hari orang Israel memungut mana. Mana yang hari ini baru enggak? Baru Tuhan kasih. Besoknya baru lagi. Itu luar biasanya Tuhan kita. Saudara dikasih Tuhan, manusia sering berubah. Tetapi Yesus tidak pernah berubah. Amin. Dia setia terhadap firman-Nya, setia terhadap janjinya, dan setia terhadap umatnya. Banyak orang kehilangan harapan karena dikecewakan manusia. Namun orang percaya dapat tetap berharap karena Tuhan tidak pernah mengingkari perkataannya. Kesetiaan Tuhan lebih besar daripada kegagalan manusia. Kalau ada teman kita mungkin gagal, ya seringkali mengecewakan kita. Tapi Tuhan, kesetiaan Tuhan itu lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh teman kita. Mungkin sebagai manusia kita mudah kecewa. Kasih manusia bisa berubah. Manusia bisa berubah, keadaan bisa berubah saudara. Tapi kita punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Saya kasih contoh ilustrasi saudara. Ini dia. Saudara tahu ini apa? Mercusuar, ya, lighthouse. Mercusuar di tepi pantai tetap berdiri dan menyala walaupun diterjang badai, betul? Ada badai dia tetap nyala nggak? Ada hujan, ada gelombang, tetap nyala nggak? Ada kapal yang berlayar ataupun tidak berlayar dia tetap nyala nggak? Harus selalu menyala. Kapal-kapal dapat menemukan arah karena mercusuar itu tetap berada di tempatnya. Demikian pula Yesus tetap setia ketika dunia di sekitar kita berubah. Saya mau katakan saudara, saat doa saudara belum dijawab, tetaplah percaya kepada kesetiaan Tuhan. Saat pelayanan terasa berat, ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saat manusia mengecewakan, Yesus tetap dapat dipercaya. Ibrani pasal 13 ayat ke-8 dikatakan begini saudara, sama-sama kita baca. 2, 3, apa? Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Kita punya Tuhan yang tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara bayang gak kalau punya Tuhan yang berubah-berubah? Janjinya berubah-berubah. Perkataannya berubah-berubah. Tapi kita punya Tuhan yang tetap sama. Kasihnya tetap sama. Firmannya tetap sama. Janjinya tetap sama. Kalau Tuhan menyertai Abraham, Elia, Musa, Daniel dan lain sebagainya. Tuhan juga menyertai Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Ini dasar pengharapan kita. Kesetiaan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga dasar pengharapan kita siapa? Janji Tuhan, amin. Janjinya ya dan amin. Itu sebabnya mari kita setiap hari baca firman Tuhan. Saudara mau baca firman Tuhan tiap hari? Baca firman Tuhan tiap hari? Kita lihat Daniel pasal 9. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat. Tuhan kita maha besar? Yes. Yang apa? Memegang.
Memegang apa? Perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi engkau serta berpegang pada perintahmu. Perhatikan, ya, Tuhan itu berpegang pada perjanjian. Allah kita tuh Allah perjanjian. Itulah sebabnya Alkitab kita terdiri dari apa? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan kita adalah umat perjanjian. Bilang kanan kirimu, kamu umat perjanjian. Amin saudara. Ya, Ishak itu anak perjanjian. Ada Ishak di sini. Ya, anak perjanjiannya bukan Ismail, tapi Ishak anak perjanjian. Kita umat perjanjian. Ya, dan firman Tuhan katakan, aku akan berpegang, memegang perjanjian dan kasih setia. Perhatikan. Terhadap mereka, nah ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Mengasihi Tuhan serta berpegang pada perintahnya. Kalau kita mengasihi Tuhan dan berpegang pada firman Tuhan, maka janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Amin. Ingat, kita tuh berpegang pada janji Tuhan, bukan blind block study, dapatnya random. Tuhan kita bukan Tuhan yang random. Tapi Tuhan kita tuh mengerjakan sesuatu tepat pada waktunya dan pasti. Amin saudara. 2 Korintus pasal 1 perhatikan. Ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan apa? Amin. Sama-sama katakan apa? Amin. Untuk memuliakan Allah. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan, sesuatu yang menggugah iman kita, kita berkata apa? Mengatakan apa? Amin. Makanya cari jodoh itu harus seiman dan seamin katanya gitu. Kalau dulu lagi ospek ada permainan seiman sekuman. Tahu seiman sekuman? Dari ujung makannya barengan. Dioper. Enak kalau jadi orang pertama ya. Paling enak jadi orang terakhir ya. Udah terima ludah keberapa tuh ya. Zaman dulu waktu kita belum menjaman COVID kayak gitu tuh aspeknya tuh. Kau Willy mungkin ngalamin juga ya. Setelah COVID boleh kayak gitu? Saudara ingat gak waktu zaman sebelum COVID, ada kan yang mainan anak-anak tuh yang bikin permen-permenan tuh yang ditiup. Tahu? Yang dibentuk-bentuk ditiup. Ditiup sama siapa? Sama abangnya. Bener gak? Ditiup sama si abangnya. Zaman COVID berani beli? Sebelum COVID? Wah bodo amat gue, bener gak ya? Ya, dulu saya suka makan sama Ko Willy, makan itu ingat gak Ko Willy nasi goreng di belakang BIP ya? Nah, itu suami istri tuh kalau lagi berantem tuh ya, makanannya jadi enak nasi gorengnya. Kalau ini bapak sama ibunya lagi berantem nih, padahal kalau berantem kan mungkin ada dena-dena yang masuk ke situ ya. Zaman dulu kita masih makan. Ya, firman Tuhan katakan, Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Allah adalah pribadi yang menepati janji. Sepanjang sejarah Alkitab. Maka katanya bahasa Inggrisnya sejarah itu apa? History. Sebenarnya his story, kisahnya. Betul? Setiap janji yang Tuhan berikan digenapi pada waktunya. Abraham menunggu berapa tahun untuk dapat anak? Halo? Guru-guru sekolah minggu, Abraham nunggu berapa tahun? Yang mana ini? Biasanya kalau ada pertanyaan-pertanyaan sekolah minggu gini, bukan aku guru sekolah minggu, bukan aku guru sekolah minggu. Abraham harus nunggu berapa tahun? Dapat anak? Dari Tuhan ngomong? 25, betul. Yusuf menunggu berapa tahun mimpinya digenapi? 13 tahun. 17 ke Mesir, umur 30 memimpin. Namun Tuhan membuktikan bahwa janjinya tidak pernah gagal. Amin. Pengharapan bertumbuh ketika kita berpegang pada janji Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara, seorang petani menanam benih tidak langsung lihat hasil. Di sini ada petani, Pak Sebua.
Ada nggak Pak tanaman yang ditanam hari ini besok langsung tumbuh Pak? Nggak ada. Tapi Bapak tetap mau jadi petani ya? Nah. Ya, oh Pak pantas juga jadi petani. Namun ia tetap menyiram, merawat, betul? Karena yakin benih itu akan bertumbuh. Ya, demikian juga janji Tuhan mungkin belum terlihat hari ini, tetapi pasti akan bertumbuh dan digenapi pada waktunya. Ada seorang orang Kristen dibilang gini, percuma dengar khotbah, lewat seminggu juga lupa. Bener gak? Saudara masih ingat gak khotbah tahun lalu? Saudara masih ingat gak khotbah minggu kemarin deh? Apa ya? Pokoknya pengharapan-pengharapan gitu deh. Masih ingat gak saudara? Gak ingat kan? Ada seorang anak muda dia tulis, ini diceritain di luar negeri. Percuma datang ke gereja dengar khotbah. Ntar juga lupa khotbahnya apa. Terus pendetanya bilang gini, dia tulis gini. Kalau gitu percuma juga makan. Karena kamu gak pernah ingat juga menu kemarin tuh apa. Kau Willy masih ingat menu 2 hari yang lalu? Kita gak pernah, kadang lupa kan. Kadang saya jemput anak saya nih, Rafael nih. Ngetes, makan kan, dibawain bekal. Rafa, tadi makan apa? Nasi sama kuah ya. Dia lupa, padahal dia baru makan tuh. Terus si pendeta ini dia tulis gini, kalau gitu percuma juga kita makan. Karena kamu juga gak pernah ingat menu kemarin. Tapi tanpa kamu sadari, menu-menu yang kamu makan itu membuat tubuhmu bertambah tinggi, betul? Termasuk juga iman kita, rohani kita. Mungkin kalau saya tanya, masih ingat khotbah tahun lalu? Makanya saya selalu bilang gini, mencatat. Kalau nggak mencatat, foto kayak gitu ya. Supaya apa? Ingat. Pelajari lagi di rumah. Sama juga seperti petani. Bapak ingat gak, Pak Seboa ingat gak sudah berapa kali menyiram tanaman itu? Gak ingat. Tapi yang saya lakukan tetap menyiram. Yang saya lakukan tetap pegang janji Tuhan. Mungkin saya gak ingat lagi, mungkin ada juga orang yang hafal di luar kepala gitu ya. Kalau disebutin ayat, langsung sebutin. Wah hebat banget. Tapi mungkin ada hal-hal yang kita gak ingat alamat ayatnya di mana. Tapi saya mau belajar terus pegang janji Tuhan. Karena pengharapan saya akan bertumbuh ketika saya pegang janji Tuhan. Sama juga dengan petani ini. Dia gak akan pernah ingat tuh berapa kali dia nyiram tanaman itu sampai tumbuh. Saudara tetap percaya pada janji keselamatan untuk keluarga kita. Tetap percaya pada janji pemeliharaan Tuhan. Tetap percaya pada panggilan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Amin. Bagian yang terakhir saudara. Pertanyaannya, kenapa kita harus berpegang teguh pada pengharapan? Ya, karena pengharapan itu sebagai jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ya, di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Di tengah-tengah gejolak dunia ini, ya saudaraku dikasih Tuhan, kita harus punya pengharapan yang kokoh di hadapan Tuhan supaya apa? Jiwa kita aman, jiwa kita teduh. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya saudara. Nah saudara kasih Tuhan, ya pengharapan kita. Nah, dalam terjemahan New English dikatakan, kalau saya terjemahkan langsung, kita mempunyai pengharapan ini sebagai jangkar bagi jiwa yang pasti dan teguh. Amin saudara. Yang menjangkau ke dalam di balik tirai. Di mana Yesus pendahulu kita masuk untuk kita karena ia telah menjadi imam untuk selama-lamanya menurut tata Melkisedek. Sebab kita yang hidup dalam dunia ini membutuhkan pengharapan. Gambarannya seperti kapal saudara yang hendak berlabuh di pelabuhan. Ia perlu menurunkan sauh atau jangkar
agar kapal tidak mudah terseret arus, terombang-ambing. Ya, hati kita tuh mudah banget terombang-ambing. Makanya kita harus punya pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Supaya apa? Tidak mudah terseret, tidak mudah terombang-ambing oleh gelombang, angin di tepi pantai, oleh kesulitan, oleh kesukaran, oleh krisis, oleh ketakutan demi ketakutan. Kalau kita dengar berita membuat kita takut. Karena jika kapal tidak memiliki jangkar, maka kapal akan terbawa arus dan beresiko hancur, saudara. Setelah kapal selesai memuat barang dan menyelesaikan tugas, ia mampu melanjutkan perjalanan. Saudara, gue dikasih Tuhan, sama halnya dalam kehidupan kita. Kita butuh pengharapan. Dan ada kabar baiknya buat setiap kita. Pengharapan kita di dalam Yesus. Amin. Pengharapan menjaga kita dari kepanikan. Betul? Pengharapan menjaga kita dari keputusasaan. Pengharapan membantu kita tetap berdiri saat menghadapi pencobaan, saudara. Yang kedua, saudara, kenapa kita harus berpegang teguh pada pengharapan? Karena pengharapan di dalam Yesus tidak akan mengecewakan. Amin? Amin, saudara? Siapa yang pilih 02 dan akhirnya kecewa? Kita gak kompak sih milihnya ya. Ya, bisa kecewa. Tapi pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Perhatikan Roma pasal yang kelima. Sama-sama kita baca, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Perhatikan, pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena apa? Kasih Allah telah dibahekeun, tahu dibahekeun, ditumpahkan, dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. And hope make not ashamed. Pengharapan kita tidak akan pernah menjadi malu. Ada di antara kita yang malu ikut Yesus? Ada di antara kita yang malu ikut Yesus? Jangan malu ikut Yesus. Kalau orang tanya, agama kamu apa? Keyakinan kamu apa? Saya anak Tuhan. Amin? Saya orang percaya. Saya orang Kristen. Karena kita punya pengharapan tidak akan mengecewakan. Di dalam Mazmur 42, saudara. Ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Berharap kepada siapa? Kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kalau hari-hari ini engkau sulit bersyukur, mari naikkan pengharapanmu kepada Allah. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dikatakan. Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Perhatikan, jiwa kita mudah tertekan, saudara. Dari anak kecil sampai dewasa jiwanya mudah tertekan. Anak sekolah mau ujian tertekan gak? Anak sekolah mau ujian tertekan gak anaknya? Orang tuanya lebih tertekan lagi kadang. Kamu kan mau ujian, kok kamu gak belajar sih malah main? Nah, lebih tertekan lagi kan orang tuanya. Ekonomi, harga-harga barang pada naik, tertekan gak? Waduh. Harga minyak naik, harga plastik naik, kata gitu ya. Betul? Semua pada naik. Takut? Khawatir? Gelisah? Dikatakan berharaplah kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Nah, ketika kita berharap kepada Tuhan, kita dimampukan untuk bersyukur. Banyak harapan dunia berakhir dengan kekecewaan karena bergantung pada manusia atau keadaan.
Namun pengharapan kepada Kristus tidak akan pernah mengecewakan atau mempermalukan. Kenapa? Kepada orang-orang yang menaruh percaya dan pengharapannya kepadanya, Tuhan mungkin tidak selalu menjawab sesuai keinginan kita. Saya ulangi lagi, Tuhan mungkin tidak selalu menjawab sesuai keinginan kita, tetapi Dia selalu bertindak demi kebaikan, tetapi Dia selalu memberikan yang terbaik buat kita. Ya, soal kasih Tuhan, seseorang mungkin kecewa ketika pintu yang ia inginkan tertutup. Namun kemudian ia menyadari bahwa Tuhan sanggup buka pintu yang jauh lebih baik. Kalau engkau hari-hari ini merasa pintu tertutup, tapi Tuhan sedang menyiapkan pintu yang lain untuk terbuka dalam hidup kita. Kecewaan seringkali hanyalah bagian dari proses Tuhan menuju rencana yang lebih besar, saudara. Ya, kemarin saya baca satu artikel, ada seorang bapak, dia bonceng anaknya nangis terus. Ini lagi di macet nih, lagi di lalu lintas. Orang-orang di sebelah-sebelahnya pada bingung kan, terus bapaknya bilang gini, anak saya masuk kedokteran UGM. Semuanya di pinggir-pinggirnya yang naik motor, wih selamat ya. Nangis lagi si anaknya. Karena dia punya pengharapan untuk masuk ke kedokteran UGM dan diterima, saudara. Saya nggak tahu pergumulan saudara hari-hari ini apa. Mungkin saudara punya cita-cita, pengharapan, tetap berharap. Saya minta para pemain musik. Tetap berharap ketika jawaban doa tertunda. Tetap percaya ketika keadaan belum berubah, amin. Karena Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Yang terakhir saudara, pengharapan bikin hidup lebih bermakna. Ada slogan apa ya, rokok nggak salah. Bikin hidup lebih hidup, bukan rokok, tapi apa? Pengharapan. Pengharapan bikin hidup lebih bermakna. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang keempat dikatakan, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Saudara punya pengharapan? Saya mau tanya, berapa banyak di antara kita masih punya pengharapan? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan? Nah, kenapa? Karena orang yang gak punya pengharapan itu seperti singa yang mati. Dikatakan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Ya Pak ya? Singa kalau masih hidup dia raja hutan, tapi kalau mati gak bisa berbuat apa-apa kan? Tetapi selama hayat di kandung badan, selama itu ada harapan, bukankah anjing yang hidup lebih bahagia daripada singa yang tak bernyawa? Jadi dengan kata lain, kalau saudara gak punya pengharapan, saudara sebenarnya sudah mati. Kalau kita gak punya pengharapan itu gambarannya seperti saudara sudah mati, saudara. Karena hanya orang-orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan, hidupnya lebih bermakna. Orang yang kehilangan harapan, kehilangan semangat hidup. Sebaliknya orang yang memiliki pengharapan, memiliki alasan untuk terus melangkah. Saya mau katakan pengharapan memberikan energi untuk bekerja, melayani, berdoa, bertahan dalam menghadapi kesulitan. Kita tahu bahwa hidup ini bukan tanpa tujuan, karena Tuhan sedang mengerjakan rencananya atas hidup kita. Lalu kasih Tuhan. Saudara pernah ikut maraton enggak? Kamu pernah ikut maraton ya? Berapa kilo? 42 kilometer, nyampe enggak finish? Wih hebat ya. 42 kilometer. Ada yang pernah ikutan lari 5 kilometer, 10 kilometer? Cici saya pernah cerita katanya pernah ikutan lari di BSD. Baru berapa kilometer ngelihat ada orang yang belok ke McD gitu ya. Belok ke KFC gitu ya. Nah, orang-orang ini yang ketika ikut lari maraton, apa yang membuat mereka sanggup bertahan sampai garis akhir? Fokusnya harus apa? Garis finish, betul? Punya pengharapan. Pelari maraton sanggup bertahan menempuh puluhan kilometer karena ia melihat garis akhir di depan kita. Sama kita ketika kita menjadi orang percaya mungkin dalam pelayanan, ngalamin kesulitan, gesekan, ada orang-orang yang meninggalkan kita dan lain sebagainya. Tapi pengharapan itu memberikan kekuatan kepada kita supaya kita sampai kepada tujuan, mencapai garis akhir.
Pengharapan memberikan kekuatan di masa sulit, Bapak Ibu Saudara. Pengharapan membuat pelayanan tetap bersemangat. Amin. Saudara masih semangat melayani Tuhan? Masih semangat beribadah? Saudara masih semangat datang kepada Tuhan? Pelayanan memotivasi kita, memberikan yang terbaik. Saya mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Pengharapan memampukan kita melihat ke depan dengan kacamata iman kita, saudara. Saudara kasih Tuhan, kesimpulannya, pengharapan orang percaya itu dibangun di atas darah Yesus yang telah menebus kita. Amin. Apa dasarnya yang pertama apa? Darah Yesus yang telah menebus kita. Yang kedua, dasar pengharapan kita apa? Kesetiaan Yesus yang tidak berubah. Yang ketiga, dasar pengharapan kita apa? Janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Saya tulis begini saudara, karena itu marilah kita tetap berpegang teguh pada pengharapan kita. Ketika pengharapan teguh, maka hati akan tetap teduh sekalipun badai kehidupan sedang bergemuruh. Badai boleh mengguncang perahu hidup kita, tetapi selama pengharapan kita tertambat pada Kristus, jiwa kita akan tetap aman dan hati kita akan tetap teduh. Waktu saya bikin khotbah ini, saya lagi mikirin judulnya apa yang bagus ya. Terus saya tulis, pengharapan yang teguh, hati yang teduh, saya tambahin, tubuhna lintuh. Makanya kayaknya yang tubuhnya lintuh tuh punya pengharapan yang teguh tuh ya. Gak apa-apa lintuh, tapi kita punya pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Pujian Tuhan tak pernah gagal. Setia ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Sama-sama katakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Katakan iman dan pengharapan, iman dan pengharapanku teguh lewati badai hidup bersamamu. Tanganku buat menjaga, Engkau kemenanganku. Pengharapanku teguh
Yesus, kesetiaan-Mu dan janji-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Mari sama-sama katakan, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Oh, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Oh, Tuhan tak pernah gagal. Janji-Mu selamanya tak pernah gagal. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Pengharapan kami Tuhan bukan dibangun di atas dasar yang rapuh. Pengharapan kami bukan dibangun di atas dasar yang ngawang-ngawang Tuhan. Hanya sekedar angan-angan yang kosong saja Tuhan. Tapi pengharapan kami dibangun di atas darah Yesus yang telah menebus kami dan menyelamatkan kami. Dasar pengharapan kami dibangun di atas dasar kesetiaan Yesus yang tidak berubah. Pengharapan kami dibangun di atas dasar janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, mari kita terus berpegang teguh pada pengharapan kita. Ketika kita berpegang teguh pada pengharapan kita, maka hati akan tetap teduh sekalipun badai di dalam kehidupan sedang bergemuruh. Tapi kami mau percaya Tuhan, badai boleh datang, kesulitan boleh datang Tuhan. Tetapi selama pengharapan kami tertambat pada Kristus, jangkar pengharapan kami tetap ada di dalam Engkau Tuhan, kami akan tetap kuat dan aman di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, tanamkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi orang-orang percaya yang punya pengharapan yang kuat di hadapan Tuhan. Kami tidak mudah digoyahkan, kami tidak mudah terseret oleh arus, kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh gelombang, oleh kesulitan, keadaan apapun yang terjadi di sekeliling kami Tuhan. Tapi kami mau tetap belajar percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, berkati jemaat Tuhan yang hadir. Mungkin mereka datang dengan sakit penyakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Kami berdoa jemaat-jemaat Tuhan yang sakit hari-hari ini Tuhan. Dengan Ibu Rilismi, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, berikan kekuatan, kuatkan imannya. Sekalipun tubuhnya lemah Tuhan, tapi imannya jangan menjadi lemah. Tuhan berdoa juga dengan Pak Moris, Tuhan berkati lebih lagi kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Tolong juga dengan Edsel Tuhan, kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Tuhan tolong juga dengan Ibu Linda Herlina, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Bahkan juga mungkin ada jemaat yang lain yang masih dalam keadaan sakit tidak berdaya, kami berdoa di dalam nama Yesus. Pertolongan datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, sementara kami akan memberikan persembahan. Berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita untuk berikan yang terbaik. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan. Saya persilahkan kepada yang bertugas.
Yesus setia menyertai kehidupanku. Yesus setia menggenapi janji-janjinya. Tak ada badai hidup tanpa kehadiranmu. Yesus setia kepadaku. Ku mau setia sampai. Yesus setia, Yesus setia menyertai kehidupanku. Yesus setia menggenapi janji-janjinya. Tak ada badai hidup tanpa kehadiranmu. Yesus setia kepadaku. Ku mau setia sampai akhir. Tak ada badai hidup tanpa kehadiranmu. Yesus setia kepadaku. Ku mau setia sampai akhir. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih bila pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati pelayan Tuhan, tim praise and worship, worship leader, singers, para pemain musik yang mereka juga melayani di dalam ibadah yang kedua. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang hadir, kuatkan dan teguhkan kami. Tuhan berkati juga tim multimedia, lighting, juga soundman, juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami. Tuhan juga berkati dalam ibadah yang kedua nanti supaya jemaat Tuhan lebih banyak lagi yang datang untuk beribadah kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami boleh dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan, oleh hadirat Tuhan, dan biarlah setiap kami punya pengharapan yang teguh supaya hati kami tetap teduh di hadapan Tuhan. Sekalipun badai kehidupan kami sedang bergemuruh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, boleh bertumbuh, berbuah dan berubah dalam menurut kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan pulang, kata kami masing-masing, anugerah Tuhan boleh menolong kami. Mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri kau damai sejahtera. Karena segala berkat-berkat dicurahkan dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan yang berlimpah-limpah dari Roh Kudus, memberkati, menolong dan menyertai saudara. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan sudah datang kedua kalinya. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati studimu, Tuhan memberkati masa depan anak-anakmu, Tuhan memberkati keuanganmu, kesehatanmu, pekerjaanmu, pelayananmu, apa saja yang kamu buat dengan tanganmu, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus, haleluya, amin.